Good evening. First of all, I would like to thank you to Paul and Elan for inviting me to be part of our forum in this program. And I'm happy as well with Father Arianto, who bring many participants coming from Pemuda Katolik in this program, and I hope that we can learn each other. Yeah, I'm happy to present my idea because I know that I will be enriched by the participants through your idea, your questions, your comments, and so on. And I believe that this will also complement what I've known, what I have experienced, especially about the religious encounter. And because the topic is about youth, and I am not a youth anymore, so of course I will be very happy to hear some comments and some ideas given by the youth. So again, thank you very much. Now I would like to share my presentation. I hope it is possible, no? Yes. Yes, please go ahead. Okay. So the title given is this: Promoting Interreligious and Intercultural Dialogue for Common Good. The first term used is public good, and I think it's the same, a common good, a bonum communal. And this is a challenge for Catholic youth in the Indonesian context. Now, I will try to deepen or to offer my ideas on that topic in 4 sessions, and I divide it into 4 topics: youth extremism, and then globalization and the role of media, and then interreligious education, and the last one is challenges and opportunities Indonesian youth and citizenship. Yeah. So this is the 4 topics that we are going to deepen, we are going to discuss, and we are going to learn and discuss each other. And I do not know how long I need to present for this first topic, but I hope I will not spend more than 40 minutes. And why? Because then we can have some discussion, we can have some comments together. Okay. I will start with introduction and youth extremism. Well, in many occasions when this is in Indonesian or in English, which one is better? My presentation is in English, but I'll mix with Indonesian, yeah, for the participants. Dalam banyak kesempatan, kalau saya diundang dalam seminar atau diskusi, terutama di luar negeri, kalau saya memperkenalkan diri bahwa saya tanpa menyebut saya seorang romo, seorang imam, seorang pastor, Yesuit gitu ya, tapi saya langsung menyebut nama Heru Prakoso begitu ya, itu tanggapan pertama adalah, "Are you a Muslim?" Dan menurut saya pertanyaan ini understandable ya, bahwa mengapa? Karena saya dari Indonesia, memperkenalkan dari Indonesia,
Dan Indonesia is known as the country with the largest Muslim population in the world. Dengan realitas ini ada kesan bahwa siapapun yang dari Indonesia itu tentu Muslim, gitu ya. Nah, tentang data teman-teman pasti sudah mengetahui ya. Kompleksitas Indonesia menurut saya yang harus kita sadari adalah bahwa memang 85 atau 86 atau ada yang mengatakan 99,9% Indonesians are Muslims, but we have to realize that we live in many parts of the geographical regions in Indonesia, and we realize that in some parts of Indonesia, the majority of the people there, the citizens there, are not Muslims. Ya, kita sadar bahwa di Indonesia ini meskipun dikatakan mayoritas Muslim, itu ada beberapa wilayah di Indonesia yang mayoritas itu tidak Muslim. Misalnya di Sumatera Utara, gitu ya, Sumatera Utara. Sehingga Sumatera Utara kalau pernah ke sana kan restoran itu kadang-kadang diberi catatan halal, misalnya gitu ya, untuk menunjukkan bahwa itu restoran yang menyediakan makanan yang bisa dikonsumsi oleh saudara-saudari Muslim, gitu ya. Berbeda dengan yang tidak ada tulisan itu berarti tersedia B2 gitu ya. Lalu di Sulawesi Tengah ya, itu di Toraja, Sulawesi Utara itu banyak Kristiani gitu ya. Yang jelas di Bali itu Hindu mayoritas, di Nusa Tenggara Timur Flores gitu ya, itu juga banyak Kristiani, Katolik malahan gitu ya. Di Timor Barat juga gitu ya, di Sumba begitu, juga di Papua begitu ya. Nah, kompleksitasnya di mana? Kompleksitasnya karena mungkin kita Kristiani yang ada di Indonesia, di Jawa, itu kadang-kadang merasa kita ini minoritas dan tidak mendapatkan perlakuan semestinya gitu ya. Tetapi pertanyaan itu sebetulnya agak mudah dibalik. Apakah kita kalau kita menjadi mayoritas kita juga akan memberi ruang keterbukaannya sedemikian rupa sehingga kaum minoritas di wilayah di mana kita mayoritas itu juga merasa nyaman gitu ya. Very often we feel inconvenience to live in Java, for example, as Christians, because so many policies that are not, they do not correspond to what we want, what we expect. But again, the question is the same. Do we give also convenience for the non-Christians in the region when Christianity is the majority, when Christians are the majority, like in Flores, in Papua, in North Celebes, something like that. And the same, like when we, for the Hindus, for example, in Bali, do they give also some conveniences for the non-Hindus in that region? Yeah. And that's the part of the complexity living in Indonesia. In the eastern part, mostly are non-Muslims. In the west part of Indonesia, the majority of Muslims. That's the complexity. And another complexity is that among the Muslims themselves, there are some minor groups ya. Di antara saudara-saudari Muslim kita sendiri ada yang minoritas seperti kaum Ahmadiyah, kemudian kaum Syiah gitu ya. Jadi Jawa Barat ada, di Nusa Tenggara Barat ada begitu ya. Dan mereka juga mendapat perlakuan
seperti kaum minoritas seperti yang kita alami, katakanlah begitu, secara umum gitu ya. Nah, tentu kita juga mempunyai pengalaman yang serupa gitu ya. In another situation, we know that in Indonesia, actually, we have not only Hindu, Buddhism, Islam, Christianity, both Protestants or Catholics. We have also some adherents or the followers of traditional beliefs, traditional religions. For example, in northern part of Sumatra, Parmalin, and then in western part of Java, Sunda Wiwitan, for example, and also in the central Java, Batinan, or in Kalimantan, we know Kaharingan, for example. In Toraja, we know Aluk Todolo, and so on. So ada banyak penganut agama lokal, agama tradisional yang mereka juga tidak merasa nyaman kalau dipaksa untuk dimasukkan dalam kategori agama-agama besar gitu ya. Dan harus dicatat bahwa Indonesia sudah mengakui recognize indigenous religious beliefs sejak tahun 2017 ya. So in identity card they have also right to put religion for example Kaharingan or Parmalim or Javanese religion and there is no force to put like Islam or Christianity or something else. And that's ini yang menambah kompleksitas dan kadang-kadang juga tidak mudah dalam menyikapi persoalan di Indonesia. Tentang Confucianism, this is also it has also a long history sudah diakui tahun 65, kemudian karena peristiwa peristiwa G30 SPKI gitu ya, kemudian di ban, tidak diakui lagi, tapi kemudian sejak tahun 2006 di zaman kepresidenan Abdurrahman Wahid, Confucianism itu juga mendapat pengakuan lagi ya. Nah, ini yang indigenous religions ya, yang sekali lagi memang tidak selalu mudah untuk disikapi gitu ya. Indonesia has hundreds of indigenous religions, not only 10 or 20 but hundreds of indigenous religions. So why are they only being recognized now? Mengapa baru diakui 2016 ya? Local faiths may have sprung from Indonesian soil, tumbuh dari bumi Indonesia, but they fell out of favor long ago. Tetapi lama tidak mendapat ruang untuk berkembang. Now a court ruling hopes to reverse this discrimination. Now sekarang pemerintah akan memberi ruang ya. Apakah itu akan berjalan sesuai harapan? Kita kritisi bersama. Ya. Nah, di bagian pengantar ini memang saya mau menunjukkan dulu beberapa fakta, beberapa data gitu ya, yang terkait dengan agama, kepercayaan gitu ya, dengan etnisitas ya, kultur, cultures, tetapi juga fakta tentang anak muda di Indonesia ya. Indonesia is known for having a large young population, which surprisingly is among the happiest in the world. Jadi ada
penelitian bahwa kaum muda di Indonesia ini termasuk kaum muda yang memiliki level kebahagiaan cukup tinggi gitu ya. According to a survey, Indonesian youth rank the highest on emotional well-being, 40%. Jadi 40% dari kaum muda di Indonesia itu merasa ya happy gitu ya. Meaning they do not think about their problems too much. They do not even feel anxious, bullied, bullied, unloved, or lonely. Ya, merasa baik, fine gitu ya. A significant portion of Indonesian youth, 22%, said they get enough sleep, tidur cukup, nyaman, exercise regularly, and devote enough time to rest and reflection. Jadi ada kesempatan di mana anak muda Indonesia itu merasa mendapat ruang gitu ya untuk mengekspresikan kemudaan mereka. However, at the same time, they are deeply pessimistic about the future of the world. Jadi galau dalam bahasa mudanya. Karena muda Indonesia itu gembira, happy, fine gitu ya. Tapi pada saat yang sama juga gampang galau. Dan yang menarik, mostly due to worries regarding extremism, terrorism, and conflict. Jadi anak muda di Indonesia itu nggak suka kalau melihat tegangan yang ekstrim gitu ya. Nah nanti kita lihat bagaimana dengan ekstremisme di Indonesia. Ini gambar ini kan yang baru saja terjadi ya, Citayam gitu ya. Nah ini mungkin teman-teman yang di sini juga ada yang kena apa namanya ikut Citayam gitu ya. Saya sendiri moga-moga kalau nanti ke Jakarta bisa merasakan Citayam, situasi Citayam. Tapi saya dengar sudah di Bredel ya, sudah dihentikan. Ya kita lihat ya. That's the situation about the Indonesian youth. Nah, yang menarik juga adalah bahwa mereka yang ikut dalam ekstremisme ini kebanyakan juga anak muda gitu. Many young people involved in extremism, ya, in extremism. This is some illustrations, ya. The rise of fundamentalism or extremism has strained communal relations, and some minority groups have often been subjected to repressive measures that have constrained their religion freedom. And some questions then arise spontaneously. How does extremism actually take place in Indonesia? And why has it become a big concern? How can it be analyzed and reflected on? What attempts can we make for the Indonesian new generation, especially young Christians and Muslims, to build a culture of dialogue, culture of encounter in such a reality? What kind of challenges to the testimony of faith are facing young Indonesian Christians today? And what can they expect in the future? Poinnya apa yang bisa dibuat ya oleh anak muda ya, oleh kaum muda Indonesia di Indonesia ya, secara khusus kaum muda Kristiani gitu ya. Apakah kita semakin menarik diri, lalu kita menjadi kelompok yang semakin tidak gaul gitu ya, seperti yang disampaikan oleh Romo Haryanto tadi, atau kita cuek, masa bodoh, kita tenggelam dalam kelompok kita sendiri, atau bagaimana? Ya, nah, that's the challenge for young Christians, young generation in Indonesia, in facing the problems of extremism, or in general about extremism in Indonesia.
Ini ya wajah-wajahnya itu anak muda. Lihat. Ini ya paling-paling 30-an tahun maksimal. Ya. Dan mengapa ya anak muda Indonesia begitu mudah digoreng gitu ya, dipengaruhi gitu ya, digerakkan gitu ya, di apa namanya, di disulut gitu ya untuk membuat kekerasan ya, ada apa ya gitu ya. Ini pertanyaan. Sebetulnya kan tidak yang menjadi korban itu tidak selalu Kristiani ya. Also Shiite and Ahmadi. So saya mau memakai istilah yang lebih umum yang biasa menjadi korban itu kan kaum minoritas gitu ya, kaum minoritas yang selalu dibully gitu ya. Nah, sekali lagi pertanyaan kritisnya, apakah kita ketika kita menjadi kelompok mayoritas, Kristiani menjadi kelompok mayoritas, apakah kita juga bisa memberi rasa damai, rasa aman gitu ya kepada non-Kristiani yang minoritas gitu ya. Dan selalu ini misalnya kasus tentang minoritas itu misalnya ya ini Ahok gitu ya. Ahok itu kan tanda kutip punya 3 catatan kan ya. Pertama Chinese, kedua kaya, dan ketiga itu Kristiani gitu ya. Nah, nanti ada kelompok lain ya, yang perempuan, Chinese, Kristiani, ada lagi yang perempuan, difabel, Kristiani, gitu ya, sederhana dalam strata sosial. Nah, ini begitu rentan gitu ya, rentan untuk mendapat perlakuan bully gitu ya, mendapat perlakuan yang tidak nyaman. Dan kita juga bisa buat apa gitu ya? Kita bisa buat apa ya? Kita tenggelam dalam sikap umum atau kita juga bisa bersikap mempunyai semangat kenabian untuk bersikap tanpa frontal, karena kalau frontal juga percuma gitu ya. Lalu model nanti kalau misalnya mau berbicara tentang apa tadi yang disebut action plan gitu ya, apa yang bisa kita buat ya sebagai kaum muda ya, kaum muda minoritas gitu ya, mungkin ada yang juga minoritas tidak hanya agama tapi minoritas dari etnis gitu ya, itu apa yang bisa dilakukan, apa yang bisa dikerjakan, apa yang bisa dibuat, itu PR yang nanti bisa ditindaklanjuti ya. Nah, ini sekedar catatan ya, sekedar catatan. Apa toh sebetulnya yang menjadi masalah di Indonesia itu? Menurut saya salah satu masalahnya adalah atau tantangannya itu adalah begitu mudahnya mengaitkan persoalan keseharian itu dengan agama gitu. Nah, saya suka mengatakan bahwa the challenge we face in Indonesia is not only atheism, tidak hanya ateisme, menolak ketuhanan. In my opinion, there is another challenge which is, in my opinion, is more dangerous. Itu banyak orang Indonesia yang merasa diri itu seperti Tuhan Allah, gitu. Ya. Autotheism, menganggap diri itu diri sendiri itu seperti Tuhan Allah, gitu ya. Menjadikan dirinya itu seperti Tuhan Allah yang tahu segala-galanya, seolah-olah kalau kasusnya begini Tuhan Allah akan menghukum begini. Ini begitu mudah ya tergelincir kita itu ya. Dan buktinya apa? Itu begitu mudah untuk selalu sedikit-sedikit mengacu kepada kitab suci gitu ya. Mengutip ayat ini ayat itu gitu ya. Yang biasanya lalu mendiskreditkan kelompok lain gitu ya. Nah, yang ini yang Indonesia dikatakan bangsa religius ya, tetapi kadang-kadang saya mendapat kesan Indonesian is religious, but in my opinion sometimes we are drunker of religion, mabuk agama, atau overdosis gitu, minum terlalu banyak sehingga menjadi tidak sehat.
Apa-apa itu kalau berlebihan tidak sehat. In my opinion, this is one of the challenge for being religious in Indonesia. Yeah. Okay, dan blasphemy, this is also part of the challenge we face in Indonesia. Yeah. Now, ini juga apa namanya data lain bahwa banyak anak muda Indonesia yang seperti mendukung gagasan atau kelompok garis keras, misalnya ISIS gitu ya. Ini wajah orang Indonesia ya, yang seperti atau akan hijrah ke sana begitu ya. Lihat ini, Indonesia support Islamic State begitu ya. Dan ada data yang menarik ya, bahwa how ISIS charm new generation Indonesian militants. Ini ya, tahun 2015. Seperti menjadi magnet gitu loh ya. Dan banyak anak muda yang seperti tertarik gitu ya. Tertarik itu adalah artinya terkena magnet gitu ya untuk bergabung dengan kelompok ISIS dan kelompok-kelompok garis keras. Ada apa ini? Pertanyaannya. What's the reason? Why young generation in Indonesia attempted to support or to be part of the extremist groups, yeah, like ISIS, for example. Ada apa tuh ini sebetulnya? What's the problem? What's the reason behind it? Nah, nanti bisa kita diskusikan, ya. Nah, sekarang saya akan menyampaikan salah satu pandangan yang menunjukkan, ini yang terakhir, tadi terpencet. Apa yang menyebabkan bahwa terorisme atau ekstremisme itu tumbuh ya di Indonesia? Nah, saya akan mengacu pada salah seorang pendapat, salah seorang tokoh yang mengatakan bahwa sebetulnya ekstremisme itu muncul karena 3 kekosongan. 3 kinds of voidness. 1 itu kekosongan pikiran. Ya. Void in reason. Jadi akal budinya atau pikirannya itu kosong. Kekosongan itu karena apa? Karena kurangnya penalaran kritis. Dan mengapa penalaran kritis ini kurang? Salah satunya karena pendidikan. Nah, ini nanti bisa kita perdalam, kita diskusikan. Bagaimana toh sebetulnya pendidikan di antara kaum muda secara khusus dan di kalangan penduduk Indonesia secara umum, gitu ya. Education plays an important role. And how is actually education, the phenomenon of education in Indonesia? Do many people, especially young people in Indonesia, receive and earn enough education sehingga punya penalaran kritis untuk menyikapi masalah-masalah yang dihadapi, ataukah tidak memadai sehingga mudah dihasut gitu ya, join the provocation and then join also the terrorism and extremism. Ya. Ini penyebab pertama, kekosongan di pikiran, voidness in reason, in reasoning. The second one, a void in the heart, kekosongan dalam hati nurani. Jadi orang disinyalir bahwa kaum muda itu begitu cuek dengan yang lain, sedemikian terfokus pada diri sendiri, sehingga tidak terbuka kepada yang lain secara umum ketika melihat ada perbedaan. Gitu. Yang berbeda itu kadang-kadang disikapi dengan sedemikian
apa namanya, sedemikian absolut gitu ya. Those who are different must be rejected gitu ya. And sometimes not only rejected but removed, ya, banished, something like that ya. Harus disingkirkan, harus diperangi gitu ya, diusir gitu ya. Nah, benar nggak ya anak muda punya mentalitas kayak gini ya, tidak bisa menyikapi keberbedaan gitu ya. Nah, kalau ini betul kan mengerikan ya, mengerikan sekali. Nah, kalau bisa joget-joget bersama dalam Citayam itu lalu karena apa ya? Jangan-jangan karena hanya secara superficial melihat sama-sama enjoy gitu ya. Tetapi nanti kalau mengetahui bahwa berbeda lalu jadi ramai gitu ya. Mengapa ya ini terjadi gitu ya? Nah, itu alasan kedua ya, kekosongan dalam hati nurani. Tidak mampu menghargai dan menghormati pihak lain yang berbeda. Hatinya itu seperti tertutup pada dirinya sendiri, gitu ya. There is no space open for any different view. His or her heart is closed off to other people. Ya, tidak ada ruang bagi perbedaan. Ini sangat mengerikan kalau ini sungguh terjadi. Nah, nanti kita refleksikan apa ini betul dan mengapa itu terjadi. Kemudian the third reason behind the growing of extremism is a voidness in the stomach. Ya, kekosongan perut gitu ya. Itu bahasa yang bluntly speaking ya. Kekosongan perut itu kan sebetulnya karena persoalan sosioekonomi gitu ya. Sosial ekonominya itu tidak memadai. Keuangannya itu tipis gitu ya. Tidak punya uang, tidak memegang uang gitu ya. Makan aja tidak cukup. Nah, orang yang makannya tidak memadai, gampang lapar, itu kan gampang dibakar gitu ya, dapat dipengaruhi gitu ya, dapat diprovokasi gitu ya. Kan namanya lapar gitu kan. Makanya kan ada banyak lembaga yang ketika di demo itu satu cara untuk menghadapi pendemo itu apa? Membeli nasi bungkus, lalu yang pendemo itu diberi nasi bungkus gitu ya. Kalau kenyang biasanya lalu sudah tidak teriak-teriak marah-marah. Nah, tetapi secara umum bagaimana toh ya situasi sosial ekonomi di Indonesia gitu ya? It is not difficult to figure out that a young person who has no job can be lured into carrying out terrorist attacks just for some amount of money. Ya, orang yang nganggur, tidak pegang uang, lalu diiming-imingi, ini 50.000, kamu bakar sana, kamu buat onar sana, akan jalan, ya 50.000 itu kan lumayan untuk makan sehari. Nah, kalau daripada nggak bisa makan sama sekali, gitu ya. In the midst of various difficulties and frustration, one tends to accept blindly any promise that seems to bring him or her to a better situation, even if the rewards is death. Kadang-kadang orang nggak bisa berpikir jernih gitu ya, karena situasi sosial ekonomi gitu ya. Lalu ketika dipengaruhi mau diberi ini dan diberi itu, ya mau saja gitu ya, mau saja dan terprovokasi gitu ya. Bahkan kalau misalnya harus mengorbankan nyawa gitu ya. Nah, itu sedemikian parah. Gitu ya. Poverty and inequalities in Indonesia are indeed a fertile ground where violence and extremism flourish. Nah, ini saya berhenti di sini. 3 tantangan ya. Kekosongan pikiran, kekosongan hati, kekosongan perut gitu ya. Voidness in reason, voidness in heart,
and a voidness in the stomach, social economic problems. Mari kita kritisi bagaimana situasi Indonesia ya, secara khusus kaum mudanya, dan apakah memang sedemikian memprihatinkan, dan bagaimana kita orang muda Katolik gitu ya menyikapi. Secara umum orang muda Katolik itu pendidikan oke, gitu ya, lalu apa namanya ajaran untuk terbuka oke, perut juga oke gitu ya, kenyang gitu ya. Tetapi apa yang bisa kita buat ketika kita melihat teman-teman kita itu mengalami keterbatasan dalam pendidikan, keterbatasan cara pandang, dan keterbatasan apa namanya road gitu ya. Apa yang bisa kita lakukan? Apa yang bisa kita lakukan? Okay, I'll stop here, and now I will be happy to hear your comments, to hear your questions, and to hear your view, your perspective, and we can have a discussion together. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih.